Halo, saya Adinda Clara dengan NIM 050112820250065. Nama saya Adi Hasan Hakim dengan NIM 050112820250067. Halo, perkenalkan nama saya Winda Grancia Manulang dengan NIM 050112820250069. Perkenalkan, nama saya Rika Febrianti dengan NIM 050112820250071. Pedosfer atau lapisan tanah adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi, tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Tanah adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon-horizon dan terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Tanah merupakan media tumbuhnya tanaman. Profil tanah ini terdiri dari 6 horizon. Horizon yang pertama adalah horizon O. Lapisan ini mengandung banyak bahan organik berwarna gelap dengan ketebalan yang tipis dan kaya akan humus. Horizon yang kedua adalah horizon A atau disebut dengan topsoil. Lapisan tanah atas dengan ketebalan 20 hingga 35 cm merupakan bagian yang relatif subur karena mengandung bahan organik dan bahan mineral. Lapisan tanah ini berwarna agak gelap. Selanjutnya adalah horizon yang ketiga atau horizon E, yang merupakan zona eluviasi atau lapisan pencucian tanah oleh air hujan. Pada lapisan ini terdapat bahan mineral pasir dan debu kuarsa. Lapisan ini berwarna agak cerah. Lapisan berikutnya atau lapisan keempat adalah horizon B atau subsoil. Lapisan ini merupakan lapisan tanah bawah dari endapan horizon E tadi. Karena rendahnya bahan organik, tingkat kesuburan lapisan ini cukup rendah. Selanjutnya ada horizon C atau regolith. Horizon C ini merupakan lapisan batuan dasar yang mulai mengalami pelapukan. Terakhir yang berada di paling bawah adalah horizon R atau bedrock atau batuan induk, yaitu merupakan lapisannya batuan induk yang sama sekali belum terlapuk. Selanjutnya, pembahasan mengenai proses pembentukan tanah. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan-batuan menjadi bahan induk tanah yang disebabkan oleh pengaruh iklim dan organisme. Proses pembentukan tanah diawali dari pelapukan batuan, baik pelapukan fisik maupun pelapukan kimia. Dari proses pelapukan ini, batuan akan menjadi lunak dan berubah komposisinya. Pada tahap ini, batuan yang lapuk belum dikatakan sebagai tanah, tetapi sebagai bahan tanah atau regolith, karena masih menunjukkan struktur batuan induk. Proses pelapukan yang berlangsung pada bagian diikuti oleh proses pencampuran bahan organik dengan bahan mineral di permukaan tanah. Pembentukan struktur, pemindahan bahan-bahan tanah dari bagian atas ke bagian bawah yang menghasilkan horizon tanah. Horizon tanah inilah yang merupakan lapisan-lapisan tanah yang terbentuk karena hasil dari proses pembentukan tanah. Vegetasi di sekitar tanah ini ditumbuhi oleh rerumputan dan juga gulma. Alat dan bahan untuk membuatnya sendiri saya gunakan paku, meteran, dan pisau. Pertama saya mengukur tanah dengan luas 1 meter kali 1 meter, dan kemudian saya mulai mencangkul untuk mengambil sampel pertama, yaitu 30 cm. Setelah 30 cm, saya mengambil sampel pertama. Setelah sampel pertama diambil, kemudian disimpan ke dalam plastik. Setelah itu, gali lagi sampai kedalaman 60 cm untuk mengambil sampel yang kedua. Kemudian diukur lagi sekitar 60 cm, kemudian diambil lagi sampel yang kedua. Dan diwadahi lagi ke dalam plastik. Terlihat ada dua horizon, yang pertama itu horizon A atau topsoil, dan yang kedua itu ada B atau subsoil.
seperti tepung, maka itu debu. Kemudian tanah digosok menggunakan telunjuk dan terasa kasar, maka debu berpasir. Kemudian lakukan dengan cara yang pertama tadi, buat pita. Jika panjang dan mudah patah, itu lempung. Dan kemudian gosok lagi menggunakan jari telunjuk, dan dirasa tanah terasa sangat lembut, itu lihat berdebu. Maka untuk sampel kedua ini teksturnya lempung, lihat berdebu. Untuk sampel pertama tanahnya mudah patah dan dinamakan granular. Dan sampel kedua itu susah patah dan dinamakan blocky. Kemudian menentukan warna menggunakan Munsell Soil Color Chart. Yang pertama ada sampel yang pertama itu dari 0 sampai 30 cm yang udah dikeringkan. Itu di 3/4, berarti dark yellowish brown. Kemudian sampel kedua dengan tanah yang masih lembab, itu di 2/2, berarti tanahnya berwarna berry dark brown. Kemudian kita cek warna untuk sampel yang kedua, itu dari 40 sampai 60 cm kedalamannya. Ini tanah yang sudah dikeringkan, berada di 6/8, itu brownish yellow. Kemudian sampel yang kedua yang masih lembab, itu ada di 5/8, yellowish brown. Di sini untuk mengecek pH dari sampel tanah, ada alat yaitu tabung film, kemudian ada bahannya air aqua, kemudian ada tanah sampel 1 dan tanah sampel kedua. Kemudian kita masukkan tanah ke dalam tabung film sebanyak 1/4 dari tabung film. Kemudian kita isi air 1/4 tabung film juga, jadi setengah tabung film. Setelah itu dikocok satu arah selama sekitar 1 menit. Kemudian dipendapkan 30 menit. Setelah dipendapkan, kedua sampel akan dicek menggunakan kertas indikator atau indikator universal.